Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian yang kelima, mengenai hadis naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam silsilah Ad-Dhaifah. Tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Sebagaimana kaidah hukmul masail hukmul maqasid. Hukum dari sebuah sarana tergantung tujuannya untuk apa. Misalnya seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya. Ya, misalnya jam 4 sore, ya, kemudian dia sudah tidak tahan ingin buka puasa, kemudian dia melihat banyak makan makanan enak, ya, maka dia tidak tahan, ya, dia tergoda untuk mencicipi makanan tersebut, maka daripada dia membatalkan puasanya, mendingan dia tidur. Ya, tidur sampai maghrib agar tidak tergoda berbuka puasa sebelum waktunya. Atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Ya, seperti orang yang sholat malam, ya, yang dia tidur kemudian bangun jam 12, ya, dia sholat malam, baca Quran, berzikir, berdoa di malam hari, ya, kemudian sampai jam 3 misalnya, kemudian dia sahur, ya, kemudian dia tidur sejenak. Ya, sebagaimana ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat malam Anda tidur sejenak. Ya. Nah, tidur sejenak ini ibadah. Selain untuk mengistirahatkan badan agar kuat sholat subuh, ya, juga untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya ketika seseorang tergoda untuk melakukan maksiat, ya, untuk melihat yang tidak boleh dilihat, untuk melakukan yang tidak boleh dilakukan, maka daripada dia lakukan itu, ya lebih baik dia tidur, ya, untuk menahan keinginan melakukan maksiat. Nah, maka tidur yang seperti ini baru tidur yang bernilai ibadah, ya. Berarti kan ya, tidur yang bernilai ibadah, bukan ibadah. Karena tidur namanya tidur, selama-lamanya dia perbuatan non ibadah. Namun ketika niatnya baik, maka bernilai ibadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang puasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya tentu tidak bernilai ibadah. Bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka hendaknya seseorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbanyak amalan kebaikan, bukan bermalas-malasan. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, man harima khairaha faqad haruma. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan Ramadan, ya, tidak manfaatkan waktunya untuk mencari keutamaan bulan Ramadan, maka dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Jadi bulan Ramadan waktunya giat beribadah, ya. Waktunya bersibuk-sibuk, bukan bermalas-malasan, bukan santai. Ya. Ketika start tanggal 1 Ramadan, masuk maghrib, langsung kita sibuk. Ambil Quran, ya, tumpuk buku agama di meja untuk dibaca. Ya, kemudian buku-buku zikir taruh. Ya, sibuk kita harusnya. Dibanding sebelum bulan Ramadan. Bulan Ramadan harus lebih sibuk daripada selain bulan Ramadan. Ini orang yang paham tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan juga orang yang paham bahwasanya dia punya banyak dosa. Orang yang paham bahwasanya dia itu masih kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham dia belum tentu masuk surga dan dia khawatir masuk neraka, harusnya di bulan Ramadan dia bersegera, dia bergegas, dia bersemangat untuk mencari keutamaan bulan Ramadan. Bukan malas-malasan. Yang keenam, tidak ada hadis berbukalah dengan yang manis. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, orang-orang Arab saja nggak ada yang tahu hadis ini. Yang maudhu pun mereka nggak tahu. Ya,
ada hadis berbukalah yang manis. Ini hadis palsu buatan Indonesia. Ya, nggak tahu siapa yang membuat. Pernyataan tersebar di tengah masyarakat dengan bunyi demikian bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada hadis berbukalah yang manis. Yang ada Nabi SAW kana yuftiru birutabat. Beliau biasa berbuka dengan rutab qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Kalau beliau nggak punya, maka beliau berbuka dengan tamarat, ya, dengan kurma kering. Kalau beliau nggak punya kurma kering, maka hasawatin min ma. Maka beliau meneguk beberapa teguk air putih. Ya, jadi ini kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada air putih, bukan berbukalah dengan yang manis. Tidak tepat mendahulukan, yang ketujuh, ya, tidak tepat mendahulukan berbuka dengan makanan manis ketika tidak ada kurma. Dan lebih salah lagi jika mendahulukan makanan manis padahal ada kurma. Yang sesuai sunnah Nabi adalah mendahulukan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air minum, air putih. Adapun makanan manis sebagai tambahan saja, sehingga tetap didapatkan faedah makanan manis, yaitu menguatkan fisik. Ya, sebagian ulama mengambil istimbat kenapa Rasulullah berbuka puasa dengan kurma. Ya, karena kurma itu sifatnya manis dan manis itu mengandung kalori yang tinggi, ya, mengandung karbohidrat yang tinggi dan menguatkan fisik. Nah, ini di antara hikmahnya. Namun bukan berarti semua makanan manis. Ya, bukan berarti hukumnya jadi berlaku untuk semua makan manis, tidak. Ya, di masa Nabi SAW, apakah ada makanan manis? Jawabannya ada. Bukan hanya kurma. Di masa Nabi juga banyak makanan manis. Ada manisan, ya. Ada minuman-minuman yang manis. Ada makanan-makanan yang manis, banyak. Namun yang Nabi gunakan untuk berbuka, kurma. Yang digunakan oleh para sahabat untuk berbuka, kurma. Ya, maka ya, walaupun tidak wajib ya, berbuka dengan kurma, ya, hukumnya sunnah saja. Namun kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan karena mengikuti sunnah dan juga keberkahan dari kurma itu sendiri, karena kurma adalah makanan yang berkah. Ya, kita berusaha ya, dengan berbuka puasa dengan kurma dulu. Kalau tidak ada, maka dengan air putih. Ya, air putih saja sudah berkah karena ngikutin sunnah Nabi. Bukan dengan makanan-makanan yang manis. Makanan manis bisa dimakan setelah itu. Ya, sehingga mendapatkan faedah dari makanan manis yang lain, yaitu mendapatkan kalori dan karbohidrat, sehingga bisa menambah menambah kekuatan fisik. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan dari pembahasan fikih puasa secara ringkas. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk yang mendengarkan. Dan yang benar dari yang saya sampaikan tentunya semata-mata bukan karena saya, tapi semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dari yang saya sampaikan tentunya semata-mata karena kesalahan saya sendiri, dan saya terbuka untuk dikoreksi, dan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.